Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ginara Sevina dengan NPM 23401475, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya akan memaparin materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Bapak dosen Pak Solihudin Anam, SPD MSI, yang berjudul tentang Ragam Bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lisan dan tertulis, ragam bahasa baku dan tidak baku, ragam bahasa formal dan non formal, ragam bahasa ilmiah dan sastra, dan ragam bahasa sosial dan fungsional. Yang pertama, pengertian ragam bahasa lisan dan tertulis. Kalau dalam ragam bahasa lisan, merupakan ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa, contohnya seperti pembicara dan pendengar. Kalau untuk ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang tertulis yang dicetak atau diketik, contohnya penulis dan pembaca. Selanjutnya, ciri bahasa lisan dan tertulis. Menghendaki kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap dan terikat ruang dan waktu. Untuk ciri bahasa tulis, tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap dan tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan, dan hal ini mengacu kepada pedoman umum bahasa Indonesia, sedangkan bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Memiliki fungsi bahasa baku yaitu fungsi pemersatu, penanda kepribadian, penambah wibawa, dan sebagai kerangka acuan. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi atau kedinasan sebagai lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, perusahaan, dan bidang pekerjaan. Sedangkan untuk ragam bahasa non-formal dipakai biasa seperti komunikasi dalam keluarga, ngobrol santai, dan tidak memakai bahasa baku dalam hal kepentingan resmi. Ada juga ciri-cirinya untuk ragam tersebut, lugas, cermat, dan ekonomis, objektif apa adanya, dan tidak bawa perasaan. Selanjutnya, pengertian dari ragam bahasa untuk mengutamakan unsur-unsur keindahan, dan itu merupakan ragam sastra. Ada juga unsur permainan bahasa, bahasa disiasati, dimanipulasi, dan diperdayagunakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dan efek tertentu. Selanjutnya, ada ragam bahasa Indonesia dalam sosial, yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial lebih kecil dan masyarakat. Nah, biasanya sosial digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial seperti pertemanan, persahabatan, dan juga keluarga. Sedangkan untuk fungsional, biasa dipakai kedinasan, sama seperti dari pengertian ragam bahasa baku dan tidak baku. Selanjutnya, gimana sih cara kita memakai bahasa Indonesia baik yang benar? Biasanya dalam penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasan yang berlaku, setidaknya ada 5 kaidah ketatabahasan, yaitu tata bentuk morfologi, tata bunyi, tata kalimat, tata makna, dan tata tulis. Selanjutnya, gimana sih cara kita melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana berbahasa dengan baik dan benar, membangun komunitas peduli pada bahasa yang baik dan benar. Sekian materi yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata maupun sengaja dan tidak sengaja. Ayo teman-teman, mari kita belajar tentang apa sih itu ragam bahasa Indonesia, dari mulai jenis, fungsi, bentuk, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.